Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahman, Sumotuwo, Sumorami, Candi Sidoarjo. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله أيضا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَمِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari pada Jumat tanggal 28 Safar 1447 Hijriah ini kita tak henti-hentinya untuk tetap senantiasa menjaga ketakwaan kita, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang menjadi larangan Allah, hingga kita tetap senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi. Dalam jalan ini mudah-mudahan Allah membentangkan keselamatan berhidup dan kehidupan kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita masih di bulan Safar 1447 Hijriah, yang mana di hari Rabu kemarin, Selasa malam Rabu atau Rabu paginya, di kalangan masjid kita, di kalangan kita bermunajat kepada Allah di Rebu pungkasan atau Rebu terakhir di bulan Safar, dengan harapan mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah bala serta bencana. Dijelaskan dalam kitab Kanzus Surur bahwa di Rebu terakhir Allah menurunkan 320 penyakit, 320.000 penyakit dan 20.000 bencana. Maka dengan berdoa mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan buat diri kita dari musibah bala serta penyakit apapun. Maka pada kesempatan ini
saya akan mengangkat tentang hakikat tentang musibah. Musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, yang disentuhkan dalam sebagian hidup kita, sehingga sesuatu yang tidak mengenakan itu menjadi sesuatu yang membuat kita sakit, atau nikmat itu diambil sedikit oleh Allah dari sekian nikmat-nikmat itu. Jika kemudian kita memahami bahwa tentu musibah itu akan senantiasa datang, bukan hanya di rebut terakhir bulan Syawal, tapi musibah bala serta bencana itu akan terbentang dalam 365 hari dalam waktu 1 tahun. Bukan hanya di waktu itu, tapi di waktu-waktu lain tentu musibah bala serta bencana itu ada. Tapi rumus yang Allah berikan di dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka sungguh engkau berbuat baik untuk diri kamu. Jika engkau berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali pada diri kamu. Ayat ini menegaskan bahwa selama dalam hidup ini kita tetap berada di jalan yang Allah ridhoi, kita tetap dalam melaksanakan kebenaran tanpa meninggalkan kebenaran itu dan menjauhi apa-apa yang membuat Allah murka, maka itu berarti kita telah berbuat baik. Maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Sebaliknya, jika ada orang berbuat buruk, maka sungguh orang yang berbuat buruk itu telah menggali lubang musibah yang akan datang di kemudian hari. Inilah yang kemudian selama kita tetap berada di jalan Allah, selama perintah-perintah Allah kita jalankan dan larangan-larangan Allah kita tinggalkan, maka selama itu pula Allah akan membentangkan jaminan keselamatan, bukan hanya di rebut raya Syawal, tapi sepanjang tahun. Namun satu hal, kita sudah berbuat baik, tapi ujian dan cobaan itu selalu datang bertubi-tubi. Maka ujian dan cobaan itu adalah wujud Allah menguji iman kita. Allah hendak mengangkat derajat kita. Karena orang sekolah kalau ingin naik kelas, maka sebelum naik kelas diuji dulu. Apakah kemampuan kognisinya, apakah kemampuan afektifnya, apakah kemampuan psikomotoriknya sudah memenuhi standar jika dia dinaikkan kelasnya. Begitu pula kita, jika kita semakin mendekat kepada Allah, maka ketika Allah hendak mengangkat derajat kita, Allah pun menguji kita, apakah kuat kita di derajat itu. Sehingga filosofinya, semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang menerpa. Semakin derajat tinggi itu ditakdirkan buat kita, maka orang-orang yang mendapat derajat tinggi itu akan senantiasa diuji oleh Allah. Dan ujian itu bukanlah musibah, ujian itu bukanlah bala, tapi ujian itu adalah nikmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagai satu ilustrasi, kurang apa Nabi Yusuf alaihissalam terhadap saudara-saudaranya pun pula begitu. 10 saudara dari ibu yang berbeda hasudnya minta ampun kepada Nabi Yusuf, hingga berujung Yehuda memprovokasi, membujuk, merayu 9 saudaranya untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Dia dipukuli di tengah hutan, hendak dibunuh, namun Levi mencegah. Di antara 10 itu yang paling lembut adalah Levi. Levi mencegah, jangan. Tapi Levi hanya menyarankan masukkan ke sumur, supaya nanti dia akan diambil orang yang ambil air di sumur itu. Hingga Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, dan di dalam sumur dia berhari-hari.
Ujian Allah kepada Nabi Yusuf tidak berhenti di situ. Saat Nabi Yusuf diangkat anak oleh Menteri Keuangan dari dinasti Fir'aun di Mesir, berforma wajah yang paras rupawan, yang tampan rupawan ini membuat Zulaikha tertarik hingga Zulaikha mengajak berzina kepada Nabi Yusuf. Namun apa yang terjadi? Yang tertuduh hendak melecehkan ratu ini adalah Nabi Yusuf, hingga Nabi Yusuf divonis masuk penjara seumur hidup. Dan dalam satu riwayat Nabi Yusuf menjalani selama 12 tahun di dalam penjara bawah tanah. Namun Allah semakin meneguhkan derajatnya Nabi Yusuf, melembutkan kemampuan untuk membaca di masa lampau, hingga kemudian mengantarkan Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri urusan perbendaharaan kekayaan kerajaan, hingga 11 saudaranya datang ke Mesir. Ayah handanya Nabi Yakub pun datang ke Mesir dan mempertemukan kembali. Namun apa yang terjadi? Saat Nabi Yakub menyatakan bahwa Nabi Yusuf ini adalah nabi penggantinya, namun Yehuda, laki-laki Yehuda tetap tidak rela. Dia di dalam hatinya bahwa kelak tidak ada Yusufi, tapi yang ada adalah Yahudi. Siapa Yahudi itu? Keturunan dari Yehuda. Artinya apa? Semakin kita tegar dengan sesuatu yang secara lahir dianggap tidak mengenakan, maka itu sesungguhnya adalah ujian buat orang-orang yang beriman. Karena itulah Allah mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamaraat. Wa la nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kamu bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi, dari ketakutan, wal ju'i, dari kelaparan, wa naqsin minal amwal, merasa kurang dengan harta yang dimilikinya, wal anfus, dan kekurangan jiwa semangat, wathamarat, dan buah-buahan. Tapi satu hal, wa basyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang sabar. Ketika ujian dan cobaan itu datang, tetap sabar, bahwa ketika kita tetap menjaga keimanan, ujian ini sebagai bagian Allah mengangkat derajat kita, maka di saat itulah harkat dan martabat kita akan diangkat oleh Allah. Dan di ayat 156 senantiasa mengatakan, alladzina idza asabathum musibah, jika ditimpakan sesuatu yang tidak mengenakan, kita tetap mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Maka dengan berbagai macam rangkaian apapun, mudah-mudahan kita, istri kita, anak turun kita tetap menempatkan diri sebagai orang-orang yang beriman, orang yang senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi, sehingga dengan keridhaan itu saat kapanpun sang malaikat maut mengambil nyawa kita, mudah-mudahan umur kita berakhir husnul khotimah. Husnul khotimah keluarga kita, husnul khotimah apapun yang kita lakukan. Dengan demikian mudah-mudahan Allah membentangkan keselamatan lahir batin dunia akhirat buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ارتضى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاعلموا أن الله أمركم بنفسه فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين وارض اللهم على الخلفاء الراشدين المهديين وعلى بقية التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياك شر وشر اللهم Demikian liputan khutbah ini. Atas atensi Anda dan perhatian Anda mengikuti channel ini diucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.